tuduhan ijazah palsu ini udah jelas-jelas kebohongan gitu. Kebohongan, fitnah, rekayasa. Ini ada yang membiayai gitu. Seseorang yang punya dendam pribadi akan memerintahkan orang bayarannya untuk melakukan apa saja. Dan seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perintah itu tentu akan melakukan apa saja, meskipun nanti imbasnya dirinya akan menjadi kotor, bau, dan tidak bermartabat. Bu, Ibu udah berapa tahun di Taiwan? 19 tahun. 19 tahun. Iya. 19 tahun. Terus sekarang bekerja sebagai apa? Security Security di bandara. ya, di bandara internasional. Udah berapa lama security? Baru 1 tahun sih sebelumnya. Di Sebelumnya? perusahaan yang lainnya ya, nggak usah disebut. Ibu syarat tuh bisa security di sini apa? Dia tesnya 4 bulan ya. Yang ditanya itu pertama harus benar-benar asli. Kita itu sekolah di Indonesia-nya itu ijazahnya harus asli ya. Dia periksa dulu, benar nggak keasliannya, kan banyak yang palsu gitu kan. Dia nyindir-nyindir terus soal ijazah Pak Jokowi. Nyindir-nyindir perihal ijazah. Bapak Anies Baswedan ini gaya berpolitiknya ini masih terlalu awam. Kenapa Bapak Anies ini nekat nyemplung ke dalam kubangan lumpur yang kotor bau itu? Karena banyak yang udah nyemplung duluan. Mahfud MD ikut nyemplung, Abraham Samad nyemplung, Refli Harun nyemplung, Profesor Ikrar nyemplung, ada lagi mantan Profesor UGM nyemplung, kemudian ada lagi orang-orang PDIP ikut nyemplung. Orang-orang yang memanfaatkan berita bohong untuk menaikkan rating dia. Padahal teman-teman, dengan dia menceburkan diri ke kubangan itu, rating dia malah makin merosot. Kebodohan para politikus Indonesia. Mereka begitu bodohnya bermain politik, menjatuhkan seseorang, ikut menjatuhkan seseorang, ikut ngeroyok seseorang yang dianggap batu sandungan buat mereka maju ke tempat yang lebih tinggi. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka injak seseorang yang bisa menghindar dari keroyokan mereka. Seseorang yang sangat lincah. Dipikirnya Pak Jokowi ini lemah. Jadi mereka main keroyokan tuh. Sementara Pak Jokowi bisa terbang dari lumpur itu untuk naik ke atas, berat buat mereka. Tapi kalau Pak Jokowi bisa terbang, wah, langit. Karena Pak Jokowi benar. Orang benar ketika dipaksa untuk menjadi salah, maka tidak akan ada satupun cara untuk menjadikan dia bersalah. Tidak ada. Kalaupun dia bisa menjatuhkan Pak Jokowi, tapi pasti Tuhan tidak tinggal diam. Sekali lagi, Allah tidak akan tinggal diam. Makanya kenapa mereka ini seperti menemui jalan buntu ketika ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Termasuk Anies Rashid Baswedan ini. Sebenarnya dia sudah menemui jalan buntu. Anies Baswedan menganggap bahwa dirinya masih punya suara. Anies ini merasa bahwa dirinya ini orang yang sangat penting di Indonesia. Padahal kita tahu ya beberapa waktu lalu setelah Pilpres bagaimana pelin-pelannya Anies Baswedan. Dan nilai dia, value dari Anies Baswedan itu sudah sangat rendah. Karena kepelin-pelanan dia itu. Dia memang terbiasa melakukan apa saja. Yang penting dirinya bisa terangkat naik ke atas. Yang sering dihina, dihujat, difitnah. Itu secara otomatis memperoleh keuntungan elektabilitas. Sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu di periode pertama, angka dukungannya sedikit. Bedanya tuh tipis sekali dengan Pak Prabowo. Tapi di periode kedua, meningkat. Karena selama 5 tahun beliau ini dihujat, dicaci maki, difitnah. Dan beliau diam saja. Tidak melakukan perlawanan, tidak membuat pembenaran-pembenaran atau menjelaskan ini itu, tidak. Beliau santai menghadapi caci maki, bully, fitnah itu santai. Beliau terus bekerja. Nama Pak Jokowi sampai detik ini belum turun dari angka 75%, belum turun. Suka tidak suka, harus diakui itu. Kalau nebak-nebak bahaya, ya, karena ini fakta. Kenapa saya bisa bicara begitu? Dari ribuan komentar yang ada di video saya, rata-rata itu komentar organik, bukan settingan, bukan buzzer. Mereka menyatakan itu. Dan saya bisa pastikan bahwa pasangan Prabowo Gibran tetaplah pasangan terbaik di hati rakyat Indonesia. Kalau Pak Prabowo harus dipasangkan dengan yang lain, nanti akan turun. Turunnya jauh. Dan ini berbahaya. Mas Gibran ini tiada tanding, tiada banding. Yang mencintai Mas Gibran ini gak kaleng-kaleng. Suara untuk Mas Gibran ini banyak. Tidak ada yang menandingi. Pasti menang lagi di periode kedua. Suara 58% terpengaruh manakala Prabowo tahun 2029 berpasangan dengan orang lain. Itu baru akan bergeser angkanya. Kalau dengan Gibran 58% bisa lebih.
tidak akan turun. Kalau lebih iya. Upaya-upaya Anies Baswedan nyemplung ke dalam kubangan lumpur isu hoax, fitnah, kebencian ini justru akan mendowngrade diri dia sendiri. Orang-orang yang nyemplung dalam kubangan fitnah, hoax, DFK ini ya, mereka akan mendowngrade diri mereka sendiri. Tuduhan ijazah palsu ini udah jelas-jelas kebohongan gitu. Kebohongan, fitnah, rekayasa. Ini ada yang membayar, membiayai gitu. Seseorang yang punya dendam pribadi akan memerintahkan orang bayarannya untuk melakukan apa saja. Dan seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perintah itu tentu akan melakukan apa saja. Meskipun nanti imbasnya dirinya akan menjadi kotor, bau, dan tidak bermartabat. Karena saat ini suara rakyat yang membela kebenaran itu lebih banyak daripada mereka yang menyukai DFK. Terima kasih. Sejak 2014 mereka memendam sakit hati. Kalah pilpres, kalah cerdas, pendukungnya tak punya nyali. Ngaku hebat padahal bejat, ngaku alim padahal zolim. Tuduh kafir ahli neraka, cosplay Tuhan punya kunci surga. Merasa benar sendiri, orang lain pasti salah. Dilaporkan ke polisi, semua nangis berjamaah. Sukanya mengutuk, mengazab, berdoa buruk dan melaknat. Lihat orang sakit tertawa, giliran dia sakit jumawa. Dasar bajingan, sungguh kasihan. Dasar pendustaan, sungguh medita. Pemimpin sendiri dibully, saudara sendiri dicaci maki. Beda suku dihina, beda agama dinista. Begitulah kaum pecundang, tak pernah takut berbuat dosa. Fitnah ditebar, hoaks digalang, takkan berhenti sepanjang masa. Sukanya mengutuk, mengazab, berdoa buruk dan melaknat. Lihat orang sakit tertawa, giliran dia sakit jumawa. Berdasar benar sendiri, orang lain pasti salah. Dilaporkan ke polisi, semua nangis berjamaah. Sukanya mengutuk, mengazab, berdoa buruk dan melaknat. Lihat orang sakit tertawa, giliran dia sakit jumawa. Dasar bajingan, sungguh kasihan. Dasar pendusta, sungguh menderita. Pemimpin sendiri dibully, saudara sendiri dicaci maki. Beda suku dihina, beda agama dinista. Begitulah kaum pecundang, tak pernah takut berbuat dosa. Fitnah ditebar, hoaks digalang, takkan berhenti sepanjang masa.